ada sesosok ayah yang seharusnya dia mengayomi anaknya gitu ya, akan tetapi ternyata malah melakukan tindakan yang seperti itu Betul banget, gitu. di luar batas lah itu namanya ya. Hai, balik lagi di Tenlung Official. Oke nih, jadi kali ini aku balik lagi sama Kak Maya. Benar banget, halo semuanya. Halo Kak Maya, gimana nih kabarnya Kak Maya hari ini? Baik banget, gimana nih kakaknya? Baik sekali, apalagi kalau ketemu Kak Mayang itu mood aku jadi naik banget nih. Nah, aku mau tanya-tanya nih ke Kak Mayang. Kak Mayang pasti ikutin sesuatu hal yang viral lah ya. Nah, ini lagi ada tren nih. Tren itu seperti ada hal kesedihan yang ditutupin dan baru dibuka nih. Kayak itu tuh yang lagu terus dia bercerita tentang seorang kakek, terus kadang-kadang juga ada ayah, bahkan ada penjual yang melakukan dalam tanda kutip suatu tindakan untuk melecehkan seseorang ya. Nah, dalam tren ini tuh kayaknya tuh ada plus sama minusnya nih. Iya sih sebenarnya. Betul kan? Nah itu menurut Kak Mayang tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku nih ya emang sih mungkin kemungkinan sebenarnya hal tersebut itu nggak perlu ya diumbar-umbar di sosial media akan tetapi mungkin itu sebagai cara mereka untuk mendapatkan pertolongan misalnya nih ya kayak gitu atau mungkin mereka ini berbuat seperti itu ya hanya ingin menunjukkan kalau mereka itu pernah diperlakukan demikian rupa seperti itu tadi. Nah, tidak hanya itu kan ya ngomong-ngomong soal tren tersebut itu kan banyak juga yang cowok, cewek gitu ya yang masih pacaran bahkan yang udah rumah tangga gitu dilakukan yang tidak baik gitu kan ya sampai lebam-lebam kayak gitu kan ya. Hal itu kan tidak baik juga nih sebenarnya dilakukan. Nah, sebagai plusnya yaitu tadi mungkin kita jadi tahu nih ya jadi mereka butuh pertolongan atau gimana gitu. Tapi minusnya ya kenapa kok sampai kejadian kayak gitu baru diomongin baru-baru ini gitu loh, nggak dari dulu-dulu aja berani lapor. Betul, apalagi gitu nih Kak Maya, aku itu kayak agak miris gitu, apalagi tindakan-tindakan pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan menjadikan seorang perempuan nih sebagai mahkota nih. Nah, tapi itu ditindakannya dilakukan oleh kakek, ayah. Nah, itu tuh seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam mau menjaga diri kita sendiri padahal yang sosok yang harus menjadi rumah malah menjadi sebuah bumerang sendiri lah untuk kita. Nah, begitu pula dengan ini ya, kalau orang banyak sekali yang ngomong pelecehan seksual itu terjadi kalau si wanitanya mungkin ya maaf nih mungkin pakaian yang tidak sopan ataupun gimana, itu kayaknya salah besar ya. Itu salah besar. Bukan yang kita niatnya mau mengundang gitu kan. Jadi kan kayak walaupun kita banyak ya di kasus di luar Indonesia gitu pun yang mereka menutup rapat bahkan di Indonesia saja kan? Ada kan kayak museum untuk anak-anak yang pakaian yang pernah menjadi pelecehan seksual. Bener. Ada baju umur berapa Kak? 3 tahun. Iya bener banget. Apa salahnya anak umur 3 tahun mainan terkena pelecehan seksual? Iya padahal kan nggak ada niatan mau pakai baju-baju yang kayak gimana. Ada pula yang di museum tersebut juga ada pakaian yang menurut kita itu ya nggak terbuka gitu loh ya kan. Pakai gamis, pakai jilbab, coba dari segi mananya? Bener banget sih. Nah itu tuh kalau dikatakan si wanitanya sendiri yang mengundang itu kayaknya enggak deh ya. Jadi ya tergantung manusianya itu sendiri gitu. Maksudnya sih yang mau melakukan tindakan tersebut itu gimana itu ada hati enggak gitulah ya. Betul banget, apalagi sesuatu hal ini udah benar-benar terjadi, bahkan di lingkungan kita sendiri pun banyak kan yang terjadi seperti ini. Mental-mental anak yang terkena tindakan pelecehan seksual ini juga membuat dunia pendidikan, dunia hukum semakin campur aduk semuanya. Jadi semakin bingung juga apalagi
ada sesosok ayah yang seharusnya dia mengayomi anaknya gitu ya, akan tetapi ternyata malah melakukan tindakan yang seperti itu Betul banget, gitu. di luar batas lah itu namanya ya. Darah daging sendiri, anak sendiri, Bener banget. kok tindakannya bisa-bisanya seperti itu. Nah kan ya, terus nih aku juga mau cerita nih. Sebenarnya kan semua hal itu bisa diwaspadain ya Kak. Benar. Nah salah satu menurut Kakak nih, cara untuk mewaspadai hal-hal kemungkinan pelecehan seksual di sekitar kita, di lingkungan kita itu seperti apa sih Kak? Apa kita harus tidak mudah percaya atau bagaimana? Gitu. Kalau sebenarnya nih ya, kalau nggak mudah percaya dengan seseorang, kita kan tinggal ini juga ya. Orang yang mana dulu nih? Orang yang seharusnya kita percaya dan enggak, bukannya yang nggak gampang percaya ya, tapi harus bisa melihat kayaknya ini orang ini bisa nggak ya jadi teman, bisa nggak ya jadi sahabat ataupun gimana. Nah terus juga nih buat teman-teman juga yang mungkin pengen melakukan tindakan tersebut. Nah, kalian juga harus berpikir, misalnya nih si wanita ini sosok yang kita cintai, wanita ini sosok yang paling dekat dengan kita, itu seperti apa harus dipikirkan juga gitu. Nah, untuk menghindarinya ya itu tadi harus memperhatikan, memilah dan memilih yang mana nih yang harus kita deket, yang mana sih yang enggak gitu. Itu betul banget, apalagi kita itu juga harus memberikan pengarahan nih. Biasanya kan orang tua orang-orang tuh mengatakan lindungi anak perempuanmu, padahal nyatanya bukan hanya melindungi anak perempuan, tapi mengajari anak laki-laki. Bener banget. Betul kan Kak? Betul banget kan? Nah, jadi buat sahabat Tenlung nih, Kakak punya sedikit quotes mungkin atau pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Tenlung semuanya. Oke. Jadi ya buat teman-teman semuanya, untuk yang mungkin sudah pernah di yang sudah terjadi pada kalian-kalian, terus juga buat kalian-kalian yang belum, jangan langsung mengambil kesimpulan kalau keluar rumah jadi takut ataupun gimana. Yang penting kalian berani untuk melaporkan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk melaporkan hal-hal buruk yang menimpa kalian maupun ke saudara, kerabat ataupun mungkin langsung ke pihak yang berwajib sih. Jadi berani lapor lah ya. Iya, betul banget, betul sekali. Oke. Buat Kak Mayang, terima kasih nih udah mau gabung. Nah, tunggu buat sahabat-sahabat Tenlung semuanya nih. Jangan lupa untuk apa Kak? Like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye.